Ini di sini disebutkan wahiya ayyuhfara fi asfali haitil qabr alladhi min jihatil qiblah miqdaran ma yas'ul mayt. Jadi yang disebut dengan lahat itu lubang yang digali yang berbatasan dengan dindingnya. Dinding maksudnya dinding kuburan, tapi itu min jihatil qiblat, dari jihad, dari arah kiblat. Ukurannya ma yas'al mayt, yang ukurannya itu lapang mayit, mudah kita membalikkan. Kadang ada orang ni agak kikir sikit membuat lahat. Jenazah dah jelas tangannya macam ni, lahat sempit. Ketika mengerengkan jenazah ke arah kiblat, tersangkut siku dia, nyangkutnya. Ini tak boleh ni. Akhirnya ada sebagian yang tak faham, keluarga dipaksanya masuk. Tak boleh, tak boleh. Patah tulang dia, ini berdosa kita. Dalam riwayat hadis dalam Bulughul Maram ada ini, siapa yang mematahkan tulang jenazah, maka dia sama mematahkan ketika hidup. Ketika hidup sama kita mematahkan jenazah tadi ketika hidup. Jadi tak boleh, tak boleh dia. Jadi seperti ini dah. Maka oleh karena itu lapangkan sikit, buat yang agak besar sikit sehingga lapang jenazah tadi. Kalau tanahnya itu memungkinkan untuk membuat lahat. Tapi bagaimana kalau tanah yang tak memungkinkan membuat lahat, pasir, atau tak bisa dibuat lahat di bagian arah kanan tadi? Bagaimana? Kata Imam Syahabuddin Ramli, fa iyyuhfara bi ayyuhfara fi asfalit. Jadi katanya di sini, fa in kanatil ardu rakhwah, maka jikalau seandainya tanahnya itu tanah yang susah untuk dibuat lahat, fa syaqqul afdalu bi ayyuhfara fil wastil qabri, maka boleh dia membuatnya lahat tadi di tengah-tengah kubur. Jadi ini kubur, di tengah-tengah itulah dia buat lahat. Karena hari seperti sungai, dibuatlah di tengah-tengah tadi. Tapi tetap dianjurkan jenazah tadi dieringkan dia ke arah kiblat. Jadi kalau begitu masuknya menyamping tu, iya menyamping, bukan seperti ini dia ke atas jenazah tadi. Itu harus kita fahami. Dan tak boleh jenazah tadi langsung berjumpa dengan tanah yang akan ditimbun. Maka kenapa kita memakai papan menutup dinding tadi? Kenapa kita memakai papan pula menutup lahat kalau di tengah? Tanah yang akan ditimbun tadi tidak terkena jenazah. Ini tak boleh, jenazah timbun tak boleh. Apa bedanya dengan kucing? Kita kalau kucing kita kuburkan, kucing nanti kita ambil baju kita kubur, langsung kita timbun tanpa memakai lahat. Manusia mulianya di lahat itulah. Tak boleh langsung tanah tadi berjumpa dengan manusia tadi. Diharamkan seseorang untuk mengukir kubur. Ini ada nih. Kuburan tadi diukir ya, lahat tadi diukir, dibuat ayat kursi. Ini ada di daerah mana nih? Pernah saya dapat pertanyaan. Jadi kata dia kalau lahat itu diukir dengan ayat kursi, selama ayat kursi tadi ada di dinding tu, maka malaikat mungkar nangkir tak mau masuk ke dalamnya katanya. Jadi diukirnya ayat kursi di lahat tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Daerah mana ya? Ada yang bertanya kepada saya waktu itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naumun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi di tanah tu diukir. Jadi kata dia selagi ada tulisan itu di tanah tu, maka malaikat maut malaikat mungkar nangkir tidak akan bisa masuk ke dalam lahat itu. Tak boleh. Haram hukumnya mengukir-ngukir itu. Karena dikhawatirkan ini najis nanti nih. Jenazah ni najis nanti. Meletuslah badannya, panas apa segala macam di dalamnya, terkenalah oleh nanah dan darah dan segala macam, maka yang terkena adalah ayat Allah. Maka oleh karena itu ulama menghukum dengan hukum haram. Haram lagi seorang dikuburkan dengan tidak
dimandikan. Belum mandi lagi langsung saya dikuburkan. Disolatkan langsung kuburkan tanpa mandi tak boleh. Haram juga dikuburkan di ardul maghsubah, di tanah yang dirampas, bukan tanah dia. Ini hati-hati juga kita. Menguburkan jenazah, menguburkan sanak famili kita, pastikan itu tanah kita. Pastikan itu ada hak kita. Kalau tidak ada hak, jangan kuburkan orang sembarangan. Jangan kuburkan, apalagi itu sanak famili kita. Kita kuburkan aja. Anda apa siko aja lah ke tanah kami dulu. Kini awak jual ke orang, takkan tanah awak je lah. Haram hukumnya, tak boleh. Begitu juga mengafani dia dengan kain kapan yang dicuri atau kain kapan yang dirampas daripada orang, tak boleh. Dan membawa sesuatu benda dunia ke dalam kubur. Apa umpamanya, nyo punya handphone mahal. Jadi kata keluarga, daripada nyo mati tak ada nyo mampu apa-apa, kuburkan aja lah handphone ko jenyo, langsung haram. Jangankan handphone, walau min khatamin, walaupun itu daripada cincin. Jadi dia biasanya bapak ni punya cincin terus. Cincin ni ada terus dengan dia. Jadi kata anak, ibu dia ayah kau nak ada yang nyo bawa dah, kata dia. Nyo banyak bagi kita piti, nyo banyak menguliakan kita, dia susah payah menguliakan kita. Jadi daripada ini biarlah dibawanya cincin satu oleh ayahnya, dipakailah cincin itu. Cincin itulah yang masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam lahat. Wajibkah lahat, wajibkah kuburan itu digali balik setelah tahu? Jadi umpamanya seminggu 2 minggu baru tahu anak cerita. Saya tadi diam-diam saya letakkan cincin di dalam kain kafan ayah. Saya masukkan balik ke jari ayah ketika ayah saya kubur. Gimana hukumnya? Wajib nak kembali kita gali kuburan tadi untuk mengambil cincin atau kita biarkan saja? Gimana cara solusinya? Kita biarkan saja atau kita ambil cincin ni? Kita gali berarti kuburan balik. Bagaimana hukumnya? Wajib kita gali. Jangankan daripada cincin, minal Qur'anu fi lahdihi. Al-Quran di dalam lahat. Jadi anak ini diam-diam dia bawa Al-Quran, ayahnya dia anak ni punya Al-Quran kecil. Dia di dalam lahat. Jadi diam-diam dia, ayahnya tadi meninggal ayahnya, dimasukkanlah Quran tadi ke dalam lahat ayahnya bagian kepala ni. Ditutup, dikubur. Ini pernah terjadi ni. Ini fakta ini di daerah Rokan Hulu pernah terjadi. Jadi hari berganti hari. Jadi istrinya bertanya, ayah kau punya Quran kecil dulu, di sini diletak terus ni. Kadang dibaca ya, kau mana Quran itu? Cari. Rupanya dapat informasi lah, Quran itu dimasukkan anak ke dalam liang lahat. Jadi bagaimana hukumnya? Wajib kembali digali kuburan, ambil lagi Al-Quran itu dibawa. Tak boleh membawa perkara dunia ke dalam kubur, termasuk Quran, tak boleh. Maka hati-hati kita, Al-Quran tak boleh. Apalagi Honda dimasukkan, itu kan luar aja lah tu. Honda, Auto dan lain sebagainya, tak boleh. Makanya orang-orang dulu kabarnya, saya dengar kabarnya entah tak. Kalau ada katanya orang Cina yang mati, itu besoknya tu ada orang awak menggali kuburan Cina tu langsung. Cina tu takutnya menggali kuburan ini. Tapi orang kita tak takut dah, kerana ambil ameh, ambil piti. Kerana Cina tu kalau matinya digalian ameh langsung ni. Kalau Cina ni mati digali, langsung dikuburkan dia amehnya, langsung dikuburkan oleh dia uangnya. Orang kita itu tak ada takut ke kuburan Cina tu malam-malam untuk mencari kayu. Gitu. Entah tak ada di zaman itu waktu itu. Ya bisa saja kan, bisa saja. Jadi itu dia haramnya meletakkan satu dari dunia, walau cincin, walaupun daripada Quran, maka tetap wajib kita menggali daripada kuburan itu. Walau min malin nafsihi, walaupun itu daripada hartanya sendiri, walaupun itu pitinya surang, walaupun itu cincin dia surang, walaupun itu harta dia surang, tetap hukumnya haram, tidak dibolehkan.
Panjang pembahasan tentang. Jadi wa nafnuhu liqiblatin qad aujabu wa sunna fi lahdin bi ardi tuslabu. Apa katanya? Wa ta'ziyatul musabi fiha sunnah thalatha ayamin tawali dafnah. Ini nanti pembahasan kita. Jadi pembahasan kita adalah liqiblatin wa dufnuhu, dan dikapan dan dikuburkan liqiblatin menghadap kiblat qad aujabu, wajib hukumnya. Jadi kalau seandainya sadarlah orang yang menguburkan bahwasanya jenazah tadi tidak menghadap kiblat atau jenazah tadi tertelentang, maka wajib digali, wajib diarahkan dia kembali ke arah kiblat. Wa sunna fi lahdin bi ardi tuslabu, disunnahkan kita memakai daripada lahat. Jadi hukum lahatnya apa? Hukumnya sunnah. Lahat itu di mana? Diletakkan di sebelah kanan arah kiblat. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka bolehlah dia di tengah-tengah, bukan di sebelah kiri dulu, di tengah-tengah dulu. Kalau tak memungkinkan di tengah-tengah, umpamanya kita gali tengah, rupanya muncul pula mata air. Ini pernah terjadi nih. Muncul mata air, digali lagi tempat lain muncul mata air, maka boleh dikuburkan dia setentang itu, tapi memungkinkan untuk ditutup mata air, lebih elok untuk ditutup mata air tadi. Kalau tidak terendam jenazah. Saya pernah menguburkan jenazah tadi dalam keadaan terendam. Ya memang lahatnya tadi itu mata air lahatnya tadi. Jadi tak bisa digali, dikuras airnya ada lagi, dikuras airnya ada lagi, kuras airnya ada lagi. Jadi macam mana? Letakkanlah di situ. Berenang-renanglah jenazah tu di dalam tu. Dingin katanya, ambil anduk ni boleh cara boleh tu Tak bisa cara lagi. Jadi mustadbiran wa mustalqiyan ala qafahu nabashi wajhi qiblah ma lam yataghayyar fa in taghayyar lam yanbath wujuban. Jadi kalau seandainya itu tidak berubah daripada wajahnya, maksudnya wajahnya masih utuh, tapi kalau lah hancur wajahnya, cukuplah letakkan saja kepalanya tadi, tidak perlu kita erengkan ke arah kiblat. Apa contoh? Maaf, orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri, bom bunuh diri umpamanya, diletakkannya, dikalungkannya bom di kalungnya, kemudian berlarilah dia, meledak, hancur, yang tinggal lagi mata dengan telinga. Ambil mata telinga tadi, letakkan setentang kepala tadi. Harus kita arahkan dia ke arah kiblat? Tidak mesti, karena tidak lagi berbentuk wajah. Begitu dia pendapat ulama. Tapi kalau seandainya masih berbentuk daripada bentuk yang sempurna, maka bolehlah kita untuk, wajiblah kita untuk menghadapkan dia ke arah kiblat. Begitu dia. Jadi kalau seandainya sempurna, arahkan ke arah kiblat. Kalau tidak sempurna, maka tidak mengapa untuk tidak diarahkan ke arah kiblat. Karena hari ini kita cukup berhati-hati juga kita ini. Orang-orang yang bunuh-bunuh diri hari ini nih. Kadang tidak bunuh diri tapi nekatnya. Ya seperti contoh kan nekat tuh orang yang menusuknya Ustaz Syarif Jabir itu kan nekat dia namanya. Lalu nak apa lele diisukannya gilo, padahal tak orang gilo pajar tu dah. Maka hati-hati kita. Hati-hati. Maka saya, apalagi kita ini hari ini, kita di sini okeylah satu pintu, dua di belakang. Ya, kalau pintu-pintu yang mayat itu kiri kanan macam mana? Perlu juga jemaah itu yang menghadap jemaah duduk kiri dan kanan. Kalau ada orang yang curiga masuk, bisa langsung dia berdiri. Ini dah mulai ini. Jadi kita tidak bisa kita pungkiri PKI itu memang akan bangkit. Orang-orang PKI itu takkan senang. Dia kan sudah dia jelaskan ke kita. Kami bangga jadi anak PKI gini. Bukan hina mereka jadi anak PKI, bangga kata dia. Ini kita harus hati-hati. Nah orang gilo kok ulama aja nonton tu orang gilo. Heran pula kita, kok orang gilo ulama yang tahu dia, kok orang-orang biasa tak tahu dia.
Padahal kan banyak ya orang apa salahnya kenalan dengan orang biasa, orang gila. Kau ulama, ustaz sedang ceramah, ustaz sedang solat. Maka antum hati-hati, pintu ni kunci ni. Pintu kunci, kemudian pastikan saf di depan kita berempat itu jemaah tetap. Kalau enggak, minta ganti saja. Umpama ada yang mencurigakan di belakang kita, minta ganti saja. Panggil siapa jemaah yang kenal kita, tolong di sini. Boleh kan? Imam mengatur saf jemaah boleh. Tak masalah. Untuk maslahah kita. Nanti kita ketika rukuk digas ni punggung awak, boleh. Memang mati yang mulia itu memang mati dalam keadaan ibadah. Ya betul. Cuman kan was-was tu kan waspada tu kan perlu. Waspadalah kata siapa kan? Kata Bang Nabi, waspadalah kan ini. Jadi waspada tu penting ni. Bagi kita masjid kita orang lalu lalang banyak, ramai. Tak tahu kita. Jadi perlu, sangat perlu sekali. Saya heran itulah. Belum ngapa-ngapa muncul gila. Belum apa-apa lagi penusukan 2 minit, 3 minit atau beberapa menit setelah tu muncullah isu. Oh, yang menusuk tu gila. Kok cepat gilanya itu? Ini ada tanda tanya. Kalau ulama sudah diusik, berarti itu tanda negara sudah kurang aman. Kurang aman. Banyak negara-negara orang kacau juga, tapi tidak sampai kepada ulamanya diusik. Tapi kalau ulama sudah terlukai, imam-imam sudah terancam, ini kan bahaya. Ini ujung-ujungnya nanti imam-imam ni khawatir dia keluar rumah. Jadi akhirnya kalau imam lah khawatir keluar rumah, siapa jadi imam lah? Tentu di antara jemaah dengan jemaah tentu saling tolak menolak dia. Kata jemaah ni angkulah imam, kata jemaah ni angkulah imam. Ya tentu sekali 2 kali bisa, kali yang ketiga tu tak datang dia lagi. Tak datang masjid dah, awak jadi imam tarawih kata dia. Akhirnya tak ada lagi orang yang solat ke masjid. Ke sana itu arahnya itu. Ke sana arahnya. Maka hati-hati kita. Hati-hati sekali. Mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita dari orang-orang yang berbuat jahat, dari orang-orang yang berbuat nakal. Amin ya arhamar rahimin. Hadza wabillahi at-taufiq.